Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan melanjutkan alur cerita anime yang berjudul Jigoku Raku episode kelima. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung saja ke alur ceritanya. Di episode kelima kali ini kita diperlihatkan dalam mimpinya Sagiri. Dia yang lagi melihat bapaknya yang dengan tatapan yang mengerikan, dan pada saat itu Sagiri langsung terbangun dari pingsannya. Sambil terengah-engah, Sagiri menanyakan kepada Genji apa yang telah terjadi pada dirinya. Juga menanyakan sekarang di mana pada saat ini. Genji pun ngasih tahu kalau Sagiri terkena sisik dari kupu-kupu beracun. Dan mereka lagi beristirahat di sebuah pohon berlubang. Setelah tahu kalau mereka malah beristirahat gara-gara dirinya, Sagiri langsung teringat kalau dia harus menjaga Gabimaru. Tapi begitu keluar, Sagiri kaget dengan pemandangan yang dilihatnya. Gabimaru kelihatan lagi nyantai banget sambil ngeracik bahan makanan. Sagiri pun bingung kenapa Gabimaru bisa nyantai begitu. Karena kemarin kan dia yang paling buru-buru soal waktu. Dan takut kalau pasukan Iwagakure keburu menyerang pulau itu. Tapi sebelum Sagiri mendapatkan jawaban, Senta langsung ngajakin mereka ngobrol tentang situasi terbaru sambil menyantap makanan yang dibikin Gabimaru ini. Makanan yang dibuat sama Gabimaru itu kelihatan burik dan nggak enak banget. Gabimaru ngomong kalau dia ngebikin makanan itu dari ngumpulin bahan-bahan di sekitaran mereka. Dan Gabimaru gak nemuin bahan-bahan yang layak untuk bikin makanan yang lebih enak. Jadi daripada nggak makan, mau gak mau mereka pun terima. Habis itu Yuzuriha nanya apa Gabimaru ini tahu sesuatu tentang ramuan keabadian. Tapi walaupun tahu sedikit, Gabimaru tuh kayaknya nggak mau ngasih info ke si Yuzuriha. Setelah itu Gabimaru kembalinya menyampaikan informasi yang dia dapat. Flora yang berada di pulau itu emang banyak banget ragamnya. Tapi nggak ada yang benar-benar spesies langka, mereka semua bisa ditemukan di tempat lain. Tapi yang bikin Gabimaru kaget, dia melihat banyak-banyak mayat samurai yang ditumbuhi bunga. Kayaknya itu adalah para korban ekspedisi yang terdahulu. Mendengar hal itu, semua orang-orang jadi kaget. Mereka ngira kalau bahan-bahan makanan yang dibikin Gabimaru ada juga yang diambil dari mayat-mayat itu. Gabimaru menjawab, dia ini gak pakai bahan-bahan yang mencurigakan kayak begitu. Senta lalu bilang kalau mereka jangan terpaku dengan gambar ramuan keabadian. Karena bisa aja gambar itu gak sesuai dengan kenyataannya. Mereka harusnya lebih mikir kenapa pulau ini bisa jadi seperti ini. Siapa yang membuat patung-patung Buddha dan Tao itu? Gimana cara mereka melakukannya dan apa mereka adalah penghuni asli pulau ini? Apalagi kalau menurut Sagiri, monster yang dia bunuh kemarin tuh nggak ada punya organ dalam alat produksi. Bahkan walaupun tubuhnya berupa bagian yang sama kayak manusia, tapi bagian atasnya selalu berbentuk hewan. Senta menyebut mereka seperti dewa yang cacat. Mereka terlalu nggak masuk akal untuk disebut sebagai makhluk alami. Tapi juga terlalu artifisial atau palsu untuk disebut produk mistik. Semuanya tuh benar-benar sangat misterius dan nggak bisa dipahami sama sekali. Mendengar hal itu, Gabimaru ini malah masang muka senang yang mengerikan. Gabimaru mikir kalau ada makhluk yang bisa bertahan hidup tanpa organ, berarti benar-benar kalau ramuan keabadian ini ada di pulau ini. Dan kalau bisa nemuin, maka semua kejahatannya akan diampuni. Senta kembali ngomong kalau mereka tuh harus memeriksa lagi para monster yang ada di pulau ini, di mana dan bagaimana cara monster itu hidup. Setelah itu baru mereka bisa menemukan petunjuk untuk menemukan ramuan keabadian. Sorenya Sagiri yang lagi ngelamun didatangi sama Genji. Genji menyuruh Sagiri untuk pulang dan pergi dari pulau ini. Sementara dia akan menggantikan tugas dari Sagiri untuk menjaga Gabimaru. Genji khawatir kalau Sagiri akan mati di pulau itu. Padahal putri seorang kepala klan, Sagiri punya kewajiban untuk menikah dengan anak kepala klan lainnya. Tapi kayaknya Sagiri langsung menolak perintah seniornya itu. Dia merasa sebagai seorang prajurit wajib untuk menyelesaikan tugasnya. Tapi Genji juga punya alasan untuk menyuruh Sagiri pulang. Genji menilai Sagiri nggak punya kemampuan untuk membunuh Gabimaru. Apalagi pedang yang dibawa Sagiri itu bukan pedang miliknya. Pedang Sagiri sudah patah saat bertarung melawan Gabimaru kemarin. Genji ngomong kalau pedang itu adalah hati seorang samurai dan Sagiri sudah kehilangan hal terpenting itu. Genji mengakui kalau Sagiri adalah samurai yang hebat, tapi cuma di level penguji pedang dan algojo hukuman mati doang. Sedangkan di tempat seperti ini mereka dituntut untuk memiliki kemampuan untuk bertempur.
dan Sagiri dinilai belum cukup kuat untuk hal itu. Tapi tiba-tiba aja Senta datang untuk melerai mereka. Senta malah ragu apakah mereka sebenarnya bisa pulang dari pulau itu atau enggak. Karena sejak dulu nggak pernah ada yang bisa kembali dalam keadaan hidup-hidup. Habis itu kita diperlihatkan dua orang yang lagi berusaha kabur dari pulau Shinsenkyo. Mereka adalah Tenja dan kriminal yang dijaganya yang bernama Nurugai. Tenja ngerasa kalau Nurugai bukanlah kriminal yang jahat dan tidak bersalah. Makanya mereka memilih untuk kabur daripada mati di tempat itu. Dan tiba-tiba saja Tenja melihat siluet kapal yang cukup besar. Dia mengira itu kapal dari kesogunan, tapi setelah didekati itu adalah bangkai kapal-kapal para samurai yang berusaha pergi dari pulau itu. Mereka berdua langsung merasa ada sesuatu makhluk yang mengintai dan itu bukan manusia. Benar saja, begitu Tenja menghunduskan pedangnya, perahu mereka langsung dihancurkan oleh makhluk mengerikan dari dalam laut. Mereka langsung memutuskan untuk mencari kapal lain untuk kabur dari sana. Sambil berlari dari sana, Nurugai berpikir apakah ini semua adalah karma dari perbuatannya terdahulu. Ternyata Nurugai ini adalah satu-satunya garis keturunan Sanka yang masih hidup. Klan Sanka sendiri adalah kumpulan dari para emisi, yaitu orang-orang yang tidak patuh kepada kesogunan. Mereka biasanya hidup penganut budaya unik dan tinggal di pegunungan. Dan karena kebodohannya tanpa sengaja, Nurugai membawa para samurai ke tempat persembunyian mereka. Akhirnya para klan Sanka itu dibantai habis oleh para samurai. Dan Nurugai dibawa untuk dieksekusi di depan para pemimpin. Tenja yang melihat adanya ketidakadilan yang dialami oleh Nurugai itu, dia akhirnya memutuskan untuk membantu Nurugai dan mengajaknya ikut sayembara untuk mencari ramuan keabadian. Walaupun setuju untuk ikut, sebenarnya Nurugai masih bingung. Apakah dia harus bertahan hidup dengan menjaga garis keturunannya atau mati untuk menembus dosa-dosanya kepada keluarga dan teman-teman klannya? Setelah itu mereka melihat Kiso yang kemarin udah pulang duluan. Ternyata Kiso ini sudah kena racun bunga dan terkapar tidak berdaya. Dan tiba-tiba monster laut tadi menyerang Kiso dan membelah tubuhnya menjadi dua. Melihat tubuh Kiso itu, Nurugai langsung teringat kakeknya yang bernasib sama. Nurugai langsung kena mental dan mutusin buat menyerah aja. Nurugai menyuruh Tenja untuk lari dari sana dan meninggalkannya sendirian. Tapi Tenja tetap gak mau dan memilih melawan para monster itu dan menyelamatkan Nurugai ini. Sambil menasehati Nurugai untuk tidak menyerah, dengan gagah berani Tenja menghadapi monster-monster itu. Pikirkan sekarang, apa yang benar-benar kau inginkan? Apa kau ingin mati atau tetap hidup? Teriak Tenja sambil melawan monster itu. Nurugai pun memilih untuk berjuang demi mempertahankan hidupnya. Juga kebetulan Tenja melihat ada perahu yang masih bisa dia pakai. Mereka berdua pun bahu-membahu untuk mencapai kapal itu. Singkat cerita, akhirnya mereka pun berhasil mencapai pantai pulau Shinsenkyo lagi. Ya walaupun dalam kondisi babak belur dan berdarah-darah, mereka pun sadar kalau ternyata arus laut yang mengelilingi pulau itu selalu muncul kembali ke pantai. Dan di sekeliling pulau tersebut dipenuhi oleh monster-monster berbahaya. Jadi hampir mustahil bagi mereka untuk bisa keluar dari pulau itu hidup-hidup. Selagi mereka bersih-bersih, Tenja kaget bukan main. Kalau Nurugai ternyata adalah seorang cewek. Bahkan Nurugai gak segan-segan nunjukin segalanya di depan Tenja. Tenja pun yang melihat semakin panik dan menutup matanya. Tidak cuma itu, Nurugai ngajakin Tenja buat nikah dengannya nanti. Akhirnya Tenja pun mencoba untuk mengalihkan pembicaraan dan mutusin buat mencari rekan-rekannya yang lain. Kembali ke Sagiri, Genji di sini masih kekeh menyuruh Sagiri untuk pulang. Sedangkan Senta masih setengah-setengah, dia pengen Sagiri ada di sini buat mengontrol Gabimaru. Tapi Senta juga gak mau Sagiri mati sia-sia di pulau itu. Malamnya Sagiri nyamperin Gabimaru karena ini gilirannya jaga. Di kesempatan itu Gabimaru nanyain kondisi Sagiri. Ternyata Gabimaru khawatir karena akibat luka dari serangannya kemarin. Racun serangga yang ada di tubuh Sagiri jadi menyebar dengan semakin cepat. Mendengar hal itu, Sagiri akhirnya sadar kenapa Gabimaru ini gak buru-buru lagi untuk nyari ramuan keabadian itu. Ternyata Gabimaru pengen Sagiri sembuh terlebih dahulu. Gabimaru juga menjelaskan kalau dia itu berhutang budi sama Sagiri. Karena omongan Sagiri kemarin, dirinya jadi lebih tenang dan tekadnya jadi lebih bulat. Gabimaru memutuskan untuk tidak peduli lagi jika kesogunan ngirim pasukan Iwagakure ke pulau itu. Dia akan menghadapi satu persatu.
Lalu Gabimaru juga ngomong kalau Sagiri ini sebenarnya sangat kuat, apalagi saat dulu bertarung sama dia di penjara. Insting Gabimaru mengatakan kalau Sagiri ini mempunyai sesuatu yang spesial. Cuma dia kurang pengalaman saja. Mendengar hal itu Sagiri pun tersentak, kayaknya dia mempunyai sesuatu. Paginya Sagiri ngomong kepada Genji kalau dirinya ini gak akan pulang. Sagiri memutuskan untuk mencari pengalaman di pulau itu demi menjadi lebih kuat. Kayaknya ini gara-gara omongan Gabimaru semalam. Dia ini gak pengen dipandang sebelah mata lagi di mata anggota-anggota klan hanya karena dia seorang wanita dan putri seorang pemimpin klan. Sagiri ingin dilihat sebagai seorang samurai. Lalu Sagiri pun berlutut di depan Genji dan memohon maaf karena sudah membantah perintah senior. Genji yang sudah habis kesabarannya malah menyerang Sagiri. Tapi dalam sekejap, Sagiri mampu mengambil pedang milik Genji. Genji pun langsung marah-marah dan merebut kembali pedangnya. Tapi tiba-tiba di belakang mereka muncul Rokurota, kriminal yang kemarin membunuh Aizen. Dalam sekejap Rokurota menyerang Genji dan berhasil mensabit tubuhnya Genji. Nah, inilah akhir dari episode kelima. Gimana kelanjutannya? Tunggu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.